Kita doakan semoga Ustaz Abdul Somad dalam senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga tetap istiqomah dan selalu dapat menjalankan mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya Allah mudahkan, segala masalahnya Allah selesaikan. Dan insya Allah akan selalu hadir di hadapan kita ketika dihadapi. Terima kasih Ustaz sudah bisa hadir di sini. Kemudian salawat dan salam yang kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ustaz sekalian, kemudian para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dahlan Dahlan atau kita panggil dengan akrab yaitu Ustaz Ican yang telah memfasilitasi sehingga hadirnya Ustaz Somad di hadapan kita. Kita doakan semoga Bapak kita Ustaz kita Ican dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala urusannya Allah lancarkan, Allah mudahkan dan Allah selalu melindungi dan menjaga beliau sehingga tetap istiqomah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah yang ada di Indonesia terkhusus di Jambi ini. Kemudian juga kita terima kasih kepada JMC Ustaz Faisal yang juga memfasilitasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan JMC Jambi Banyak Center ini akan tetap eksis di Jambi ini terus berkembang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah. Mudah-mudahan akan menjadi penopang umat di Jambi ini. Kemudian juga kepada rombongan Ustaz Hendri, terima kasih yang senantiasa selalu mendampingi Somad. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan Allah selalu melindungi. Juga kepada sahabat-sahabat sekalian, para ustaz-ustaz dan para pengurus pondok yang hadir pada subuh hari ini. Memang kegiatan ini adalah sangat mendadak, informasinya jam 10 malam. Ya. Jadi memang kita sedang menghadirkan kejutan untuk para santri kita. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, Allah menghadirkan bersama di dalam kita. Kemudian kita terima kasih kepada beliau yang sudah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan para rombongan akan terus memberikan keberkahan kepada umat kita ini. Amin. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan terus memberikan satu semangat kepada para santri sehingga tetap kokoh, kuat, semangat dalam hidup ini. Dan beliau adalah sosok daripada penduduk Indonesia. Ini adalah satu tauladan kita. Allah hadirkan Rasulullah SAW menjadi satu cerminan dalam tauladan kita dalam hidup ini. Beliau adalah penduduk Indonesia ya, sehingga sampai dapat gelar profesor. Menuntut ilmu, ya, kita katakan sampai keliling dunia, ya, di Timur Tengah, di Asia, ya, di mana-mana beliau selalu untuk mencari ilmu. Untuk sangat keilmuan itu sangat luar biasa, sangat ahli. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada ilmu beliau. Jadi pagi hari ini kita mohon kepada Profesor Dr. Muslimat SMA untuk memberikan kepada kita wajangan-wajangan, nasihat-nasihat, motivasi kita kepada pengurus pondok, kepada para guru dan kepada jemaah dan khusus kepada santri.
siang nasihat yang dikasih kepada kita sebagai sebagai Bapak Ustaz dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah, wa ma min ni'matin fa min Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil-haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-masyayikh al-kiram, al-asatidh, al-ulama, al-ulama al-ajilla, nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallahu an yujmi'ana ma'hum ma'al habib al-mustafa fi jannatihi al-'ula. Sama-sama kita hormati para guru, para murid, para asatidz. Dapat Ustaz sebutkan satu persatu. Yang besar tadi bahwa yang dicipta disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi yaumin minal ayyam, fi yaumin minal ayyam. Bahasa Melayunya suatu hari. Yaumin minal ayyam, suatu hari. Pada suatu hari ja'a sahibun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, datanglah. Sahibun, satu. Ashab, sahibun, satu sahabat. Ashab, sahabat-sahabat. Beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau jamak masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Kalau satu kitab, kalau dua kitaban, kalau jamak kutub. Fiha kutubun qayyimah. Kalau satu rajul, kalau dua rajulan, kalau tiga rijal. Bahasa Indonesia tak ada. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid. Kalau satu buku, kalau banyak buku. Makanya kamus orang belajar bahasa Arab itu kalau dia hafal satu kata, berarti otomatis dia sudah hafal 3 kata. Makanya kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Pergilah ke kampus, masuk ke perpustakaan, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Tapi kamus bahasa Arab Lisanul Arab ditulis oleh Imam Ibnu Manzur semeter. Kenapa begitu? Karena kosakata dalam bahasa Arab banyak sekali. Afala yanzuruna ilal ibil. Ibil, unta. Naqah, unta. Ayyadallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena menurut engkau khairun min humurin na'am. Unta. Ibil, unta. Naqah, unta. Na'am, unta. Banyak ya. Tempat kita cuma satu, unta. Itu tak ada unta. Bahasa Indonesia makan. Makan. Kalau sudah, tinggal tambah kata sudah. Sudah makan. Kalau sedang, tinggal tambah kata sedang. Sedang makan. Kalau mau akan, tinggal tambah akan. Akan makan. Tapi makan tak boleh. Sudah makan, sedang makan, mau makan. Bahasa Inggris tadi.
Bahasa Inggris, I'm eating. Saya sedang makan. Dia sudah makan. Eat, eat, eaten, eating. Come, coming, came. 3. Dia datang. Come. Dia sedang datang. Coming. Dia sudah datang. Came. Tapi orang banyak tak mau belajar bahasa Inggris karena ditulis coming, bacaan come. Tak sesuai dengan tulisan dan bacaan. Yang tak sesuai tulisan dan bacaan itu munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Cuma orang banyak tak mau bahasa Inggris. Oh, ini dibaca orang. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa lughata qaumin amina makrahum." Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, maka Nabi menyuruh sahabat belajar bahasa Yahudi. Yahudi yang dilaknat Allah, bahasanya disuruh belajar. Sahabat Nabi yang belajar bahasa Yahudi itu namanya Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Apa kata Zaid bin Thabit? Ta'allamtuhu wa adaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi itu? Nisfa syahrin. Nisfa setengah. Syahrin bulan. Nisfa syahrin setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. 26 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat. Yang paham yang buat. Ladies and gentlemen. Thank you. Itu menunjukkan bahasa amat sangat penting. Memukul Torah. Sudah memukul Torah. Sedang memukul yang ini. Akan memukul sayap ini. Agak lama lagi baru memukul saufa yaqlib. Daraba yaqlib, sayaqlib, saufa yaqlib. Satu laki-laki memukul darab. 2 orang laki-laki sudah memukul daraba. 3 laki-laki sudah memukul darabu. Itu baru maudinya. Belum mubarinya. Itu lebih hafal sama santri. Balik ke kampung. Sampai di kampung ada acara tahlilan orang tiga. Suruh baca doa. Tak dapat hafal. Itu yang dibaca. Amin. Jadi maka bahasa Arab itu banyak sekali cabang. Ada ilmu yang mengkaji khusus perubahan satu kata menjadi kata. Daraba, yadribu, darban, daribun, madrubun, madribun, midrabun, madrabun, madrabun. Ada kata yang menunjukkan posisi kata dalam satu kalimat. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Obama. I see Obama. I am walking with Obama. Tak ada. This is Muhammadun. I see Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. I am walking with Muhammadin. Tak ada. Muhammadun tetap Muhammad. Tak ada Charlesi. Tak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang hari ini bisa bahasa Arab, maka dia sudah memahami segala konteks dari mulai perubahan kata, mengolah huruf, bahasa yang sangat unik.
Zakat bahasa Arab. Ada kawan saya bukan siapa namanya? Zaki bahasa Arab. Zakat itu tidak ada huruf ain dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada huruf shin. Alif ba ta sa jim ha qa dal zal ra zai shin. Ada huruf shin dalam bahasa Inggris. Ada. Mana dia? International shopping center. Workshop. Ada bahasa Inggris huruf shin. Katanya ada orang Medan, orang Batak naik pesawat mau pergi ke Inggris. Sampai di airport, pas transit, dipanggil, dia tak datang. Pesawat pun berangkat. Pas dia tengok, kenapa tak dipanggil? Dia komplain ke resepsionis. Why you don't call me? Kenapa kamu tak panggil saya? Kata orang resepsionis, call you. Saya sudah panggil kamu berapa kali, kenapa kamu tak datang ke sini? Saya tak dengar, ada yang panggil. Kenapa? Ini, tadi saya panggil kamu. Apa kamu panggil? Please, our passenger. Kepada penumpang kami, dengan nama Muhammad Association. Padahal di situ tertulis Muhammad Association. Dibaca orang Inggris, itu sudah association. Karena tulisan Inggris nation itu bahasa nation. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa itu UN, United Nation, bukan nation. Nah, Ustaz ini mau ketawa-ketawa. Ini suasana mengerikan. Kenapa Ustaz tahu? Ustaz kan dulu pesantren juga. Hebatnya pesantren kita. Ustaz ceramah semua ceramah. Zaman Ustaz Muhammad dulu sekolah di pesantren. Kalau udah pukul pagi, itu banyak yang khusyuk. Itu kalau Ustaz bertiga. Zaman Ustaz dulu di pesantren, banyak yang sholat subuh itu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tapi di pesantren kita, Masya Allah, anak-anak semangat semua. Ini menunjukkan makanannya bergizi, menunjukkan hatinya istiqomah. Amin. Ja'a sahibun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang sahabat Nabi. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman. Tentang Hudzaifah bin Yaman berselisih, berpapasan dengan Umar bin Khattab. Tentang Umar bin Khattab bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila taqal muslimani, kalau dua orang Islam berjumpa, siapa yang paling mulia di antara yang berdua ini? Abu Bakar man yabda'u bis-salam. Yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau kita jumpa, Assalamualaikum. Itu orang sekarang enggak. Kita jumpa, hai guys. Jumpalah Umar bin Khattab dengan Hudzaifah bin Yaman. Kata Umar bin Khattab, Assalamualaikum. Dijawab sama Hudzaifah bin Yaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyalah Umar bin Khattab, kaifa haluka? Apa kabarmu wahai Hudzaifah? Dijawab sama Hudzaifah, akrabul haq wa uhibbul fitan wa li fil haq wa ma lillahi sama. Jawabnya tiga. Akrabul haq wa uhibbul fitan wa li fil haq wa ma lillahi sama. Jawabnya tiga. Akrabul haq, akrabu benci hak, kebenaran. Akrabul haq, aku benci kepada kebenaran. Wa uhibbul fitan, uhibbu, aku cinta. Fitan dari jamak dari fitnah. Kalau satu fitnah, kalau dua fitnah.
kepada kebenaran, aku suka kepada fitnah, aku punya Allah haknya. Mendengar itu hampir dia pukul Hudzaifah. Datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Datang Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, apa yang dikatakan Hudzaifah itu betul Umar. Apa pula betul kata Umar? Dia benci kepada kebenaran, dia suka kepada fitnah, dan dia katakan dia punya Allah haknya. Padahal Allah punya langit dan bumi. Ini cakap orang ini tak betul kata Umar. Kata Ali, betul lah cakap dia. Mana betulnya? Pertama, akrahul haq, aku benci kepada kebenaran. Innal mauta haq, mati itu hak. Mati itu hak atau batil? Hak. Ada yang cinta pada mati. Mati itu benar, dan tidak ada manusia satupun yang cinta kepada mati. Semuanya takut mati, semuanya cemas mati. Jadi yang kata dia akrahul haq adalah ungkapan semua manusia, perasaan semua manusia, kecuali nabi-nabi dan wali-wali Allah yang suka kepada kematian. Suatu ketika datanglah seseorang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Ibrahim, bukakan pintu. Nabi Ibrahim bertanya, "Man anta?" Kata dia, "Malakul maut." Siapa kau? Aku malaikat. Bayangkan kalau datang tamu rumah milik yang buka pintu. Kau siapa? Maka turidu? What do you want? Kau nak apa wahai kamu? Uridu an aqbida ruhak. Aku mau mencabut nyawamu, kata malaikat. Mau mencabut nyawamu? Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hal yu'zi khalilun khalilah. Apakah ada seorang kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Ketika mereka mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim bertanya, apakah ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Mendengar itu dijawab oleh malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalili. Adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasih? Jadi nanti kalau mereka mau mencabut nyawa itu, tentu bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa siapa? Mereka mau. Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa? Cuma masalahnya, malaikat maut datang ke Nabi Ibrahim tak sama macam kita. Dia ke Nabi Ibrahim masih salah. Tempat kita tak boleh salah. Salah malah karakter. Jadi ucapan anak Hudzaifah ibn Yaman itu akrahul haq, aku benci kepada kematian. Memang tak ada manusia yang suka mati kecuali para nabi-nabi dan wali-wali Allah dan ulama-ulama yang soleh. Karena bagi dia kematian itu adalah bertemu dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kedua, ucapan dia mengatakan tuhibbul fitnah, aku suka kepada fitnah, itu pun betul wahai Umar. Mana pula betul? Fitnah kita tak mesti suka. Kenapa suka kepada fitnah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa kamu, anak kamu fitnah, dan kita ini suka kepada fitnah. Suka kepada harta, suka kepada anak. Fitnah itu maksudnya ujian. Oh, betul cakap Hudzaifah ibn Yaman. Terus yang ketiga, katanya dia punya Allah haknya. Dia punya
القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Aku qouli hadza. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad SAW yang memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada subuh hari ini memberikan suatu semangat dalam berilmu dan mendidik kepada kita dengan memberikan barokah dan manfaat untuk semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah hadir di depan kita, kemudian memberikan tausiah kepada kita, dan sekali lagi kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk para santri dan jemaah tidak ada yang bersamaan. Kemudian seperti sesudah ini tetap kita laksanakan pembacaan wudhu latif istiqomah tetap dilaksanakan seperti biasa maupun sampai dulu. Kemudian kami dari Musola Universitas untuk betul salat pagi beserta rombongan juga ada urus blok dan lainnya di Pondok Utara. Sekali lagi atas nama Allah mengucapkan terima kasih yang sebenarnya. Mudah-mudahan di dalam kesempatan Allah memberikan anugerah sekian kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Raja, ada raja. Amin. Raja. Raja, ada. Ada raja. Ada. Sana pendopo utama. Yang sini ya? Iya, betul. Bukan itu. Satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا